Kelas besar dan kelas turun. Apa kabar maksud kalian? Kalau yakin kita semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Yuk, baru undang adik-adik untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan satu pujian saat kami berkumpul. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari, berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ketika kami membuka mata kami boleh melihat betapa Tuhan sangat menyayangi kami.
Kami akan mengawali ibadah ini dengan meminta berkat dari Tuhan, supaya setiap kami yang ada di sini, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa bernyanyi dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan pada akhir ibadah ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka kita hari ini terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23b. Kolose 3 ayat 23b demikian bunyinya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, maka sebenarnya kita melakukan itu karena kita punya tugas, ya kan? Nah, tugas tema kita pada hari ini adalah menyelesaikan tugas. Kalau mau menyelesaikan tugas, berarti kita harus tahu prioritas. Nah, mana dulu nih tugas yang harus kita kerjakan? Jangan sampai prioritas yang penting kita kerjakan belakangan. Nah, kalau kita sudah mengerti tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kalau mau kasih tahu satu hal, bahwa sebenarnya prioritas utama dalam hidup kita adalah ikut Tuhan. Kalau kamu sudah ikut Tuhan, maka apapun yang ada di belakangmu itu akan menyusul mengikutinya. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan satu buah lagu. Ku mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri ibadah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku tidak takut di bahaya apapun, sebab ku dibimbing tangan Tuhan. Say it. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, jangan lupa untuk selalu ikut Tuhan Yesus, karena itulah prioritas utama dalam hidup kita. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Isabella. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan hati, pikiran, jangan lupa Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kak Bella, silakan. Halo adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul untuk bersama-sama meresapi firman Tuhan. Biarlah Engkau yang sertai kami semua, supaya kami semua bisa mendengar dan melakukan apa yang hendak Engkau inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hari ini kita masuk ke dalam satu bagian Alkitab dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14, dan tema kita hari ini adalah menyelesaikan tugas. Kalau kita bicara soal tugas, mungkin kepikirannya tugas sekolah saja ya, tapi sebenarnya banyak sekali tugas yang diberikan oleh Tuhan pada hidup kita. Tidak cuma di sekolah, tapi di rumah, keluarga, dan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita dalam mengerjakan tugas, kadang-kadang kita bingung apa sih yang harus dilakukan duluan. Biasanya kita melihat itu dari prioritas, hal yang penting didahulukan. Dan walaupun ada tantangan dan halangan, inilah yang harus diutamakan. Ketika kita membiarkan diri kita untuk memilih hal-hal nggak penting duluan, ujung-ujungnya waktu kita habis, kemudian tenaga kita juga habis, dan hal yang penting itu jadi tidak terselesaikan. Contohnya aja, kalau teman-teman pernah mencoba untuk memasukkan kerikil-kerikil dan pasir ke dalam suatu wadah. Kalau misalnya kita mulai dengan hal kecil duluan, maka ketika dia sudah mulai penuh, dia tidak bisa lagi menampung batu-batu besar. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hal-hal yang besar atau utama dulu, lama-lama hal-hal yang kecil-kecilnya bisa disisipkan sehingga akhirnya wadah itu cukup. Nah, ini bisa menjadi gambaran bagi kita mengenai bagaimana caranya kita mengatur prioritas hidup kita. Nah, kembali ke Hagai 1 ayat 1 sampai 14, kita melihat bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ternyata membangun bait Allah itu tidak lagi jadi prioritas. Padahal bangsa Israel ini sudah hampir 20 tahun kembali ke Yerusalem. Memang banyak yang menghalangi proses pembangunan, misalnya bangsa-bangsa yang ada di sekeliling sana. Karena itu, akhirnya banyak sekali warga yang tidak memprioritaskan bait Allah dan sibuk dengan hal-hal lain. Misalnya membangun rumahnya sendiri, membangun kehidupannya sendiri, dan seterusnya. Padahal 20 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Nah, bait Allah sendiri adalah simbol dari kehadiran Allah dan dibuat sebagai rasa syukur atas penyertaan Allah juga dalam hidup bangsa Israel. Karena bangsa Israel sendiri sudah ada di pembuangan Babel sekitar 70 tahun. Nah, di dalam ayat 9 sampai 10 kita bisa melihat atau membaca bahwa usaha dan kerja keras bangsa Israel akan sia-sia karena melalaikan tugas membangun bait Allah. Jadi walaupun mereka bersusah payah membangun rumahnya sendiri, membangun kehidupannya sendiri, tapi karena mereka tidak memprioritaskan pembangunan bait Allah, maka semua itu jadi sia-sia. Nah, hal ini sangat menyedihkan ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaga kita atau waktu, tapi akhirnya jadi sia-sia gara-gara ternyata ada hal penting yang belum dilakukan di awal. Nah, hal ini membuat kakak jadi teringat pada sebuah ayat di Amsal 24 ayat 27. Di situ disebutkan bahwa selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Nah, hal ini mencerminkan juga bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita punya pekerjaan penting yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita diminta untuk menyelesaikan itu, baru deh kita bisa menyelesaikan hal-hal lain yang menyusul setelah itu. Nah, kalau kita mendengar kembali cerita yang ada di Hagai, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria itu sebenarnya terus mengingatkan dan menyemangati bangsa Israel. Mereka tidak patah semangat untuk membuat bangsa Israel terus mau berjuang. Sehingga ada juga dua ketua atau pimpinan yang di warga Israel yang akhirnya mau juga menjalani, dan pada akhirnya Tuhan pun menyertai, memberkati, bahkan menggerakkan hati orang-orang yang berkuasa
saat itu. Jadi ketika bangsa Israel akhirnya mengerjakan kembali bait suci, ada memang yang bertanya-tanya penguasa di saat itu. Bupatinya nanya, kenapa itu dibangun gitu. Akhirnya beliau juga tanya ke raja yang sedang berkuasa saat itu, Raja Darius dari Persia. Dan yang luar biasanya adalah ternyata Tuhan menggerakkan hati mereka sehingga pembangunan bait suci itu tidak dihentikan walaupun bupatinya awalnya bertanya-tanya gitu ya. Kalau mereka jahat atau ingin mengganggu, bisa saja mereka berlaku sama seperti bangsa yang selama ini membuat bangsa Israel berhenti. Mereka bisa saja mempolitisasi itu semua, membuat pekerjaannya berantakan atau menolak mereka atau melarang mereka untuk melanjutkan. Tapi ternyata malah Raja Darius mau gitu ya untuk memberikan izin, bahkan mendukung, mensupport, karena dia mau untuk melihat dokumen-dokumen negara yang pernah dibuat sebelum masanya, yaitu di masa Raja Koresh. Teman-teman kalau penasaran dengan cerita ini, bisa nanti lihat di kitab Esra. Nah, teman-teman, ketika kita mengerjakan sesuatu dan ada godaan di sekitar kita, ada hal-hal yang mengganggu sehingga kita tidak menyelesaikan tugas, kadang-kadang hal-hal yang menggoda itu adalah karena kita sering berpikiran, wah, tapi ini bisa nih, kesempatan ini nggak datang 2 kali nih, mending saya sekarang aja deh, walaupun ini nggak penting-penting amat sih. Misalnya aja nih, kita lagi bikin tugas, terus kita butuh waktu cukup banyak. Tapi di saat yang sama, kita punya hobi mengoleksi suatu barang, misalnya ya ada collector's item, misalnya dari artis yang kita sukai, terus lagi promo nih, kemudian kita butuh waktu nih untuk lihat-lihat, browsing-browsing, bayar apa segala macam, padahal kita juga diminta untuk menyelesaikan tugas kita. Nah, apa nih yang mau kita lakukan? Mau memprioritaskan yang tadi itu atau memprioritaskan yang utama tadi? Kadang-kadang kita terjebak untuk mungkin kesempatan udah datang 2 kali nih, udahlah sekarang aja, biarin pekerjaan rumah berantakan dan seterusnya. Atau mungkin kita biarin duitnya habis sekarang, nggak apa-apa deh, makan Indomie aja tiap hari misalnya ya, demi hal yang menurut kita mendesak dan penting banget. Padahal kadang-kadang kesempatan yang langka itu hadir bukan untuk kita ambil saat itu juga, tapi kadang kesempatan itu menggoda kita untuk mengubah prioritas hidup kita. Ini menjadi tantangan bagi kita supaya kita jadi makin tahu apa nih yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan, dan kita prioritaskan. Tidak semua kesempatan itu perlu kita ambil. Kadang-kadang ada kesempatan yang datang 2 kali atau lebih. Kapan aja tuh? Tentu kalau Tuhan berkehendak. Terus kalau kita sudah dianggap Tuhan siap untuk memilih, dan tidak salah lagi memilih prioritas yang mana. Nah, teman-teman semua, ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita biasanya dihadapkan dengan pilihan apakah ini penting, atau ini mendesak, atau tidak mendesak. Apakah ini tidak penting? Tidak pentingnya mendesak atau tidak? Contohnya nih, kita dapat telepon berdering terus-terusan, sedangkan kita lagi serius belajar. Nah, apakah telepon itu sangat mendesak sehingga harus kita ambil saat itu juga, atau masih bisa nih tunggu beberapa kali deringan, kita beresin beberapa soal dulu baru kita ambil, misalnya seperti itu ya. Jadi di dalam setiap langkah hidup kita, baik itu yang kecil maupun besar, kita selalu dihadapkan dengan banyak hal yang seperti ini, yang membuat kita harus memilih nantinya mau menyelesaikan tugas yang ada di hadapan kita, atau kabur aja duluan, atau bagaimana.
di saat ada prioritas, di situ muncul juga godaan. Ada yang kayaknya tidak berbahaya, harmless. Tapi ada juga yang ternyata mengalihkan kita dari jalannya Tuhan. Kalau teman-teman suka sama salah satu buku Lord of the Rings, pengarangnya bikin juga buku yang menarik, yang namanya Screwtape Letters. Di situ diceritakan bahwa iblis itu kadang-kadang mau menggoda manusia itu bukan dengan cara yang terlihat jelas, tapi justru dari hal-hal yang kelihatannya tidak berbahaya. Ya, contohnya kayak yang tadi sempat di awal-awal dibahas ya, kita ngerjain tugas, ada godaan dikit-dikit nih, misalnya untuk belanja lah, untuk main atau nonton, dan seterusnya. Nah, gimana nih caranya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan supaya tugas kita selesai? Caranya kita harus tahu dulu prioritas di dalam setiap langkah hidup kita itu apa, bahkan di hal-hal kecil sekalipun. Nah, prioritas ini biasanya terkait juga dengan panggilan hidup. Gimana nih caranya untuk tahu panggilan hidup? Kalau masih usia-usia muda, kadang-kadang kita nggak terlalu peduli ya sama hal itu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu tentang panggilan kita apa, kita nantinya akan sering salah melangkah, baik untuk hal-hal kecil maupun hal besar. Jangan lupa, orang itu kadang-kadang atau seringnya malah jatuh itu bukan karena batu besar, tapi justru gara-gara kerikil-kerikil kecil. Nah, makanya kita perlu melatih kepekaan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga kita jadi nanti makin bisa untuk menentukan prioritas dengan lebih peka. Nah, teman-teman semua, ayat ini mungkin sering ya kita dengar sebelumnya. Kolose 3 ayat 23 yang berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah berat dalam hidup kita, ada tantangan, ada masalah ketika kita menjalani prioritas hidup kita harus ingat untuk siapa kita melakukan hal itu. Ketika kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, maka beban yang kita pikul akan terasa lebih ringan. Kenapa? Karena kita makin yakin bahwa setelah kita mengerjakan semua itu, hal-hal yang kita lakukan itu berarti dan direstui oleh Tuhan. Nah, jadi teman-teman semua, jangan patah semangat ketika kita menghadapi tantangan atau masalah. Karena seperti contoh yang tadi dibahas di dalam kisah bangsa Israel di kitab Hagai, kita bisa melihat bahwa ketika ada yang mau mengikuti kehendak Tuhan, maka walaupun tantangan dan masalah tetap ada, tapi Tuhan juga membuka jalan yang luar biasa, membukakan hati orang yang akhirnya menolong, membukakan jalan yang selama ini tidak disadari oleh orang-orang sekitar kita. Nah, teman-teman semua, semoga hari ini kita semua bisa semakin mengerti tentang perintah Tuhan, semakin tahu tentang apa yang harus diprioritaskan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami semua di tempat ini dimampukan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dan kembali untuk bersama-sama mengingat kembali bahwa apapun yang kami lakukan dalam hidup kami itu semua untuk memuliakan nama-Mu, dan kami lakukan semuanya hanya untuk-Mu, bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kami memohon bantuan pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami semakin peka setiap harinya, sehingga kami bisa melakukan hal-hal di depan kami untuk yang terbaik, dan kami semakin dimampukan untuk mengetahui prioritas hidup kami apa, dan oleh karena itu hal itu akan membantu kami untuk menentukan langkah hidup kami dalam menjalani
hal-hal yang ada di depan kami, baik mendesak maupun tidak, baik itu penting atau tidak. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu sepanjang hidup kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran dan mau selalu mengikuti jalan yang ada di hadapan kami yang daripada-Mu, sehingga kami bisa selalu ada di dalam cahaya-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menghadapi tantangan dan masalah hanya di dalam nama-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Bella, makasih ya buat firman Tuhannya yang menguatkan. Tuhan berkati Kak Bella. Adik-adik, kalau kita ngomong soal kerja buat Tuhan, itu kan yang pertama tadi ya tentu harus tahu prioritas ya. Mana yang perlu kita dahulukan, kerjakan, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tugas kita. Jadinya kita nggak sembarangan, karena kita lakukan itu dengan segenap hati untuk Tuhan dan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk sesama kita. Nah, kalau kita ngomongin soal kerja buat Tuhan, satu hal yang penting adalah kalau kamu kerja buat Tuhan tidak boleh dengan hati yang terpaksa, tapi dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, dengan hati yang senang, rela, semangat dalam bekerja buat Tuhan. Ya, kita mau nyanyi satu lagu, Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Jadi kerja buat Tuhan selalu dengan hati yang senang. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa persiapkan persembahannya. Lalu nanti setelah didoakan, berikan kepada mama papa supaya diserahkan nanti kepada pihak gereja. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan satu lagu. Bersyukur.
Ya, adik-adik kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matamu, mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir melalui kedua orang tua kami, juga orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada selalu membantu kami. Terima kasih Tuhan, biar apa yang sudah kami berikan ini, kami berikan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bisa dipakai sebaik-baiknya dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau sertai perkembangan proses vaksinasi yang kini akan diadakan untuk anak 6-12 tahun. Tuhan yang akan berkati juga prosesnya sehingga semua anak-anak di Indonesia boleh menerima vaksin dan bisa sehat selalu dan siap untuk bisa kembali ke sekolah, untuk belajar di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, semua orang yang dekat di hati kami. Tuhan yang akan berkati mereka, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka damai sejahtera, sehingga rumah kami menjadi rumah di mana Tuhan tinggal dan Tuhan berkati setiap orang di dalamnya. Berdoa untuk gereja kami yang sudah memulai kebaktian onsite, Tuhan juga yang mau berkati sehingga kebaktian ini bisa membawa berkat untuk orang-orang yang datang beribadah di gereja maupun orang-orang yang melakukan ibadah di rumah. Kami tahu Tuhan sebagai manusia kami banyak kesalahan. Tuhan ampuni segala cacat celah kami, dosa-dosa kami yang sengaja kami perbuat maupun yang tidak sengaja. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus yang begitu sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Adik-adik, ketika kita memberikan diri kita untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan, kita mau juga bahwa tidak hanya diri, tapi juga hati, tapi juga tenaga, juga waktu, segala sesuatu yang kita punya itu kita serahkan ke tangan Tuhan, supaya Tuhan pakai diri kita sepenuh-penuhnya untuk pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita. Lagu pemutusan kita, Lord, I offer my life to you. Oh yeah.
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kalau undang adik-adik berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai, puji Tuhan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Adik-adik di rumah aja, jaga kesehatan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu, setahun yang lalu. Detik-detiklah melaju, hari-hari pun menyatu, dan kini terulang lagi. Suara canda tawa di sana sini membuat semarak suasana ini. Ku terima banyak bunga, tanda kasih serta doa, panjang umur, sehat sejahtera. Semua jadikan hari jadiku jadi indah, haru bahagia ku jadinya. Semua jadikan hari jadiku jadi ceria, karena kasih setianya. Kecil tapi berharga, kasih Tuhan luar biasa. Tuhan telah membuatku berharga, tak lagi dipandang hina. Karena semua berharga di mata Tuhan, di mata Papa dan Mama. Aku dan kamu sungguh berharga. Kecil tapi berharga, kasih Tuhan luar biasa. Tuhan telah membuatku berharga, tak lagi dipandang hina. Karena semua berharga di mata Tuhan, di mata Papa dan Mama. Aku dan kamu sungguh berharga.